Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan background, screensaver, color, sound ya. Ini pengaturan dasar pada operating system Windows. Langkah-langkahnya pertama, klik kanan pada mouse di area background ini ya, ini area background ya. Klik kanan. Nah, sehingga muncul seperti ini. Pilih personalis. Nah, di sini ada desktop background, color, sound, screensaver. Nah, kita akan praktekkan satu persatu. Misalkan kita pilih desktop background. Nah, di sini ada background yang sudah ada ya. Pilihannya misalkan mau seperti ini ya. Nah, akan berubah ya, seperti ini tuh backgroundnya. Nah, kalau misalkan kita punya foto sendiri, tinggal browse di mana kita naruh foto. Ya. Misalkan foto ini ya. Oke. Nah, ini foto-foto alumni tahun kemarin ya. Nah, di sini kalau fill dia menyesuaikan resolusi foto, menyesuaikan resolusi pada layar. Artinya kalau gambarnya kecil resolusinya maka membesar, tetapi gambarnya kurang begitu bagus ya. Jadi kayak pecah ya. Jadi kegedean layar dibandingkan foto. Kalau kita pilihnya fit, nah ini menyesuaikan resolusi foto, ini menyesuaikan tinggi, karena di sini tinggi lebih panjang daripada lebar. Nah, dari lebar ini ke sini berarti ada space kosong ya, karena gambarnya emang lebih panjang, lebih panjang tingginya dibanding lebarnya. Kalau kita pilihnya stress, nah ini melebar, jadi menyesuaikan layar. Resolusi foto dipaksa menyesuaikan resolusi layar, maka si gambar akan terlihat melebar, tampilannya jelek ya, karena harusnya pada gambar aslinya, foto aslinya itu tinggi lebih panjang dibanding dengan lebar foto. Nah, sedangkan kalau layar lebih panjang lebar dibanding dengan tinggi, maka gambarnya akan terlihat seperti ini, jelek ya. Kalau kita pilih tile, nah resolusi foto dipertahankan. Kalau fotonya resolusinya kecil, maka gambar yang ada pada desktop akan banyak gitu, karena menyesuaikan resolusi foto itu sendiri. Karena resolusinya kecil, resolusi komputernya atau desktop komputernya gede, maka foto itu tidak dipaksakan ya, tidak dipaksakan untuk sama dengan resolusinya komputer. Maka karena foto itu resolusinya kecil, maka dia akan menjadi banyak gitu. Tapi kalau resolusi fotonya gede, walaupun kita pilih tile gitu ya, tetap akan satu tampilannya, nggak banyak begini, karena ini fotonya resolusinya kecil, maka tampilannya banyak. Jadi resolusi desktop komputernya gede, resolusi fotonya kecil, maka kalau kita pilih tile ini seperti ini tampilannya. Kalau kita pilih center, berarti resolusi foto dengan resolusi komputer ini berbeda, maka resolusi foto ini tidak menyesuaikan dengan resolusi komputer, tetap berdiri dengan sendirinya pada posisi tengah. Center itu kan tengah, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa foto yang kita checklist misalkan ya. Nah, ini kita setting kalau misalkan 10 detik ya, 10 second itu 10 detik.
maka setiap 10 detik foto yang tampil pada desktop background ini akan berganti-ganti ya. Kalau kita pilihnya 30 menit berarti setiap 30 menit gitu ya. Artinya tergantung kita mau ngaturnya mau berapa, mau 1 menit, mau 10 detik gitu ya, terserah. Nah, di sini juga ada penawaran picture library. Nah, picture library sama juga sih sebenarnya, harus milih foto juga, browse ya, harus memilih foto. Di sini ada juga top rated photos. Nah, sama harus milih juga. Tapi kalau di sini solid color, nah solid color ini warna-warna yang sudah ada bawaan dari Windows. Jadi nggak ngambil foto. Nah, misalkan taruhlah kita misalkan mau pilih warna ini. Nah, akan menjadi warna ini. Solid color itu berarti warna satu warna yang sudah ada di operating system Windows. Nah, kalau kita mau beralih ke foto, tinggal pilih foto ini. Ya, misalkan mau fit ya, seperti ini fit. Nah, ini tampilan pada desktop background. Nah, yang kedua kita akan atur colors. Nah, color ini warna pada tema ya, tema ini ya, tema keseluruhan dari Windows. Misalkan kita pilih warnanya color 9. Nah, ini ya. Jadi ininya berubah tuh ya. Berubah menjadi warna apa nih? Warna pink ya. Kalau kita pilih misalkan warna hijau, maka berubah tuh jadi hijau. Hijau tuh ke sini hijau. Nah, ini yang dimaksud dengan color and afferents ya. Selanjutnya sound. Nah, ini pengaturan sound. Sound di sini apa namanya? Peringatan yang kalau kita pilih gitu ya, pilih atau klik, maka yang bunyi apa gitu ya. Misalkan kita atur contohnya di sini close program ya. Close program di sini tidak ada. Ya. Close program di sini ada. Misalkan kita pilih yang seperti ini ya, alarm 1. Nah, seperti ini. Nah, berarti setiap kita nge-close program akan bunyi seperti ini. Gitu ya. Coba ya kita close program. Misalkan kita close program yang kita misalkan buka nih program Google Chrome ya. Kita close. Nah, kan ada bunyi tuh. Jadi setiap close program akan berbunyi seperti itu. Nah, apalagi yang kita bisa praktekkan misalkan. Mana lagi ya? Nah, ini maximize. Di sini tidak ada juga. Kita pilih misalkan yang ini. Kok suaranya kurang begitu panjang ya? Coba ya. Nah, bunyi seperti itu ya. Coba kita ini maximize ini ya. Akan bunyi tidak? Nah, bunyi kan? Gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pengaturan sound ya. Nanti kalian boleh praktekkan di rumah kalau ada laptop atau komputer ya. Kreasi sendirilah ya. Ini banyak pengaturan suara ya. Boleh di pakai soundnya ini, boleh juga non. Kalau non berarti tidak bersuara nih kalau non gitu ya. Selanjutnya kita atur. Nah, karena tadi sudah pilih kalau close program bunyi seperti tadi, maka setiap close program akan berbunyi seperti tadi. Sekarang kita atur screensaver. Nah, ini ya screensaver. Dimana screensaver ini akan timbul ya, akan muncul
ketika komputer sudah tidak kita gunakan. Misalkan komputer nggak dimatiin ya, maka screensaver ini akan muncul. Kita sudah ngetik misalkan ya banyak, nah pengen istirahat dulu, nah komputer otomatis tidak kita matikan kalau misalkan pekerjaan belum selesai. Nah kita misalkan makan dulu, minum dulu, nah komputer ini tetap hidup. Nah ketika tidak digunakan komputer tetap masih hidup, maka screensaver ini di sini bekerja. Nah kalau di sini Bapak setting non. Kalau mau setting screensaver di sini ada pilihannya. Kalau 3D text, nah ini screensaver berdasarkan teks ya. Jadi kita bisa atur tuh teksnya. Nah, misalkan di sini kita atur teksnya, misalkan Ani, ya, Ani misalkan, atau jangan Ani lah ya, kebanyakan Siti Markonah, Siti Markonah, nah, Siti Markonah 71 misalkan. Nah di sini pilih model hurufnya. Hurufnya mau seperti apa, misalkan Joker, model Joker, klik OK. Di sini modelnya apa, sisau, spin, misalkan sisau lah ya, sisau. Sini tinggal OK. Seperti apa tampilannya, tinggal klik preview. Nah begitu ya. Nah ini akan muncul ketika komputer masih hidup tapi tidak digunakan. Nah, ini akan muncul ya. Settingannya di sini berapa menit. Ketika komputer berapa menit kita tidak gunakan maka akan muncul. Misalnya di sini 1 menit, berarti setiap 1 menit komputer tidak kita gunakan maka screensaver ini akan muncul. Gitu ya. Selanjutnya di sini ada blank. Ya, blank ini berarti gambar, nggak ada gambar, hitam ya, nggak ada gambar jadi hitam. Jadi kalau di preview hitam begini ya. Nah selanjutnya ada di sini bubbles. Nah kalau bubbles ada gelembung. Nah seperti ini ya, gelembung kalau komputernya kita tidak gunakan tapi masih hidup. Nah selanjutnya ada Miss TV. Nah Miss TV tampilannya seperti ini. Nah ini Miss TV ya, Miss TV. Selanjutnya ada Photos. Nah Photos ini kita harus setting. Nah kita pilih bros, misalkan pilih yang foto yang tadi ya, yang alumni ya, klik foto. Oke. Slow, medium atau pas, maksudnya slow itu lambat, tengah, pas cepat. Misalkan kita pilih yang medium saja, klik save. Jadi ketika komputer tidak digunakan maka akan muncul foto ini gitu ya. Berganti-ganti karena tadi foldernya isinya banyak foto, maka nanti akan ganti-ganti fotonya itu ya. Oke, paham ya, mudah-mudahan dalam pengaturan ini kalian bisa memahami dengan jelas ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya sesudah Bapak menjelaskan ya. Jadi sekian dulu tutorial pengaturan background, screensaver, color, dan sound. Nanti ada tugas dari Bapak untuk membuat atau tuliskan langkah-langkah. Kalau nggak punya laptop, tuliskan langkah-langkah dalam membuat screensaver memakai nama sendiri
Kalau punya laptop atau komputer berarti bentuknya video, divideokan, setelah itu kirim di grup. Kalau nggak punya, tulisan saja, ditulis langkah-langkahnya dalam membuat screensaver dengan nama sendiri. Misalkan namanya Ahmad, berarti buat tuh screensaver namanya Ahmad. Ketika komputer tidak digunakan, tulisannya situ ada Ahmad gitu ya. Kalau nggak punya laptop atau komputer, tinggal ditulis saja langkah-langkahnya ya. Jadi sekian dulu dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.